antusias yang mahasiswa dari berbagai negara datang ke sini. Jadi bukan hanya dari dalam negeri ya, Bu? Ya, jadi manfaat yang didapatkan gak cuma untuk Indonesia secara umum gitu ya, tapi juga untuk luar negeri juga, anak khususnya internasional yang bekerja sama. Iya, jadi harga juga yang ya, affordable. harga yang sangat murah gitu ya. Jadi saling berlomba-lomba untuk ke luar negeri saat itu, Pak. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Thailand, ada yang ke Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi bersama saya Heru Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada episode yang ke-65 kali ini, saya kedatangan tamu. Mereka adalah para kepala unit pelayanan teknis UPT yang ada di lingkungan Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi di kampus kita itu ada satu unit yang dia secara teknis memberikan pelayanan bukan hanya kepada para mahasiswa, kepada para dosen, tapi juga mereka juga punya tugas untuk memberikan pelayanan kepada siapapun, masyarakat Sumbawa, luar Sumbawa yang ingin mendapatkan pelayanan daripada pendidikan tinggi kita. Jadi pendidikan tinggi itu bukan hanya memberikan pelayanan yang sifatnya seperti halnya kepada mahasiswa ya, pendidikan pengajaran, tapi juga kepada masyarakat yang lain untuk mendapatkan ya jasa servis dari pendidikan tinggi. Bersama saya di sini sebelah kanan saya, mungkin bisa perkenalkan diri dari UPT apa? Silakan. Perkenalkan, saya Yulia Sasmiranti. Saya dari UPT Pusat Bahasa. Ya, Mbak Yulia, kepala UPT Pusat Bahasa. Dulu alumni UTS ya? Betul, Pak, alumni UTS angkatan pertama 2013. Wah, sekarang mengabdi ya dan menjadi kepala UPT Bahasa. Terima kasih. Selamat sore, saya Junior Diher Putra. Saya dari MTC, Olat Mara Training Center. Jadi kami di sini adalah unit usaha di bidang sertifikasi kompetensi mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Rektor dan rekan-rekan kepala UPT sekalian. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Rahman. Sekarang saya diamanahkan sebagai kepala UPT Asrama di UTS. Saya Agustina dari UPT Beasiswa, jadi mengelola beasiswa yang ada di Universitas Teknologi Sumbawa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Munita Mentari di Direktorat Dana Abadi Olat Maras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arni Latifah. Saya di sini sebagai kepala UPT Perpustakaan UTS. Ya, terima kasih teman-teman semua ya, kepala UPT atas waktunya nih. Di sela-sela kesibukan pasti banyak banget. Tapi sekarang udah beres semua ya. Sebenarnya udah mau cooling down karena ada yang yudisium dan sebentar lagi wisuda. Mbak Arni, gimana kesibukan di perpustakaan kita? Baik, kalau untuk sekarang kami sedang fokus untuk penyelesaian laporan akhir. Sebelumnya kami sibuk untuk uji Turnitin untuk mahasiswa yang akan melaksanakan sidang skripsi. Oh iya, jadi UPT Perpustakaan punya tugas lagi ya, itu terkait dengan ujian plagiarisme ya? Iya, Pak. Itu apa itu terkait dengan itu? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi untuk uji plagiasi itu naskah skripsi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian itu diuji di perpustakaan dulu. Nah, setelah kita cek dan hasilnya itu 30% atau di bawah 30%, nanti perpustakaan itu akan menerbitkan surat keterangan bebas plagiasi. Nah, apabila naskah tersebut belum 30% atau di bawah 30%, kita kembalikan lagi ke mahasiswa. Iya. Jadi minimal itu 30%. Minimal 30%, iya Pak. Ya, jadi maksud bukan minimal, mungkin maksimal ya. Maksimal 30%. Ya. Similarity rate-nya ya, iya. kesamaannya Kesamaannya. Daripada ininya
apa namanya, apakah plagiarisme atau tidak gitu ya. Iya Pak. Karena memang kenapa 30% Mbak? Ada ininya? Sebenarnya itu sudah aturan dari kampus. Aturannya sih, Pak, memang iya. dari kampus ya? Iya, aturannya 30%. Dari akademik ya? Iya, dari akademik. Tapi pasti ada alasannya sebenarnya, karena memang tidak mungkin juga sampai 0% gitu. Kita pengennya sebenarnya 0%, tapi kan terkadang ada misalnya dasar teori yang kemudian digunakan juga di tempat-tempat yang lain gitu ya. Jadi 30% ini memang kebijakan dari Direktorat Akademik ya. Iya Pak. Terus selama ini berapa kali itu biasanya satu orang menguji plagiarisme cek gitu ke? Satu orang biasanya ada yang 1 kali langsung lulus, ada yang 2 kali, malah ada yang sampai 7-8 kali. 7-8 kali ya. Iya Pak. Karena ya itu bagus sebenarnya di kita, karena kita tuh kan bukan sifatnya menghakimi seseorang ya. Karena ini adalah kita ingin agar apa namanya, skripsi atau tesis yang dihasilkan itu tidak memiliki kesamaan lah gitu ya dengan yang kita sebut dengan plagiarisme tadi gitu ya. Iya Pak. Rame berarti ya? Rame Pak. Kadang-kadang rata-rata sehari itu paling sedikit itu 50-an naskah yang kita uji. Kalau perpustakaan kita sendiri bagaimana perkembangannya? Jadi mungkin ada berapa koleksi buku yang di sana? Nah, kalau untuk koleksi buku kita ada bantuan kemarin dari Perpustakaan Nasional itu 500 judul buku dan sebanyak 1000 eksemplar. Dan kita juga dapat bantuan kemarin 3 unit komputer, nah yang bisa digunakan juga oleh mahasiswa. Dan itu digunakan ya untuk mahasiswa? Iya, digunakan dan untuk juga mahasiswa. Untuk administrasi? Iya Pak. Oh gitu. Kalau ini apa namanya, buku-buku yang biasanya ada nggak permintaan buku dari mahasiswa misalnya untuk mengadakan ini selama ini? Ada sih Pak, dari prodi sih kebanyakan, cuman kalau dari prodi itu kebanyakan teknik Pak, karena memang di perpustakaan kita kurangnya itu yang teknik untuk koleksi bahan pustakanya. Ya, nah kan perpustakaan itu sekarang sudah terjadi disrupsi juga ya. Iya Pak. Artinya kalau dulu itu tempat di mana ya, artinya dulu orang-orang dulu sebelum berkembang media teknologi informasi ini memang harus ke perpus gitu ya, mencari literatur. Kalau sekarang kan orang dengan internet bisa dari berbagai macam sumber, dari jurnal-jurnal yang semuanya online. Itu Mbak Arni kan jadi pengurus ini dari tahun berapa? 2017. Nah, 2017 kan, artinya Mbak Arni menurut saya 2017 mungkin masih sangat ramai dulu ya di perpustakaan. Lihat nggak itu ada penurunan sampai sekarang trennya gitu? Semakin ramai sih Pak. Kalau kita lihat dari 2017 sampai 2024 ini, karena penggunanya. Karena kebanyakan mahasiswa ini mereka lebih cenderung senang membaca, kayak misalnya untuk skripsi, mereka lebih kayaknya lebih enaknya itu datang langsung ke perpustakaan untuk melihat koleksi skripsinya, kayak gitu Pak. Oh, jadi lebih banyak koleksi skripsi daripada buku ya? Banyak buku banyak, cuman karena untuk semester akhir mahasiswa lebih banyaknya membaca skripsi kayak gitu. Jadi buku-buku dan skripsi banyak diakses oleh para mahasiswa kita ya, Pak. Untuk sebagai sumber referensi bagi ininya. Per hari berapa orang yang berkunjung? Kira-kira? Per hari 30-40-an sih Pak, tapi itu macam-macam keperluannya. Ada yang pinjam buku, baca di tempat, ada yang mengembalikan buku, kayak gitu. Ya, jadi memang sekarang dengan sistem digitalisasi kan sekarang buku itu tidak hanya dalam bentuk buku yang cetak ya, tetapi lebih kepada digital gitu ya. Gimana persiapan kita untuk digitalisasi? Kalau untuk kita untuk ke digital library itu Pak, nah sekarang kan kita sudah ada tab yang ada bantuan yang dari Dikti itu. Nah, nanti itu kita pergunakan juga di perpustakaan. Nanti di tab itu kita install semuanya aplikasi IPusnas. Jadi nanti mahasiswa bisa mengakses
buku yang ada di Perpustakaan Nasional itu melalui IPUSNAS. Betul. Nah itu jadi satu alternatif ya, sehingga buku itu mungkin karena sekarang memang diakui memang minat membaca masyarakat kita itu menurun ya. Iya. Semuanya karena memang sudah ada personal device yang berupa HP itu, sehingga orang lebih suka dengan digital versionnya dari buku ya. Dan kita sudah punya koleksi juga. Sudah Pak. Untuk e-booknya Pak. E-book ya. Oke, terima kasih Mbak Arni. Iya, sama-sama Pak. Selanjutnya. Nah, selanjutnya Munita ini kan sebagai kepala direktur daripada Dana Abadi Olat Maras. Cerita sedikit dong Munita, apa itu DAOM? Oke Pak, kebetulan Dana Abadi Olat Maras ini direktorat baru di Universitas Teknologi Sumbawa, dan saya ditunjuk sebagai direktur itu sejak tanggal 2 Oktober 2023. Di mana sebenarnya fungsi dan tugas kita itu menghimpun dan mengelola dana wakaf di lingkungan Universitas Teknologi Sumbawa. Oleh karena itu, untuk di awal ini kita sedang mengupayakan mengedukasi setiap mahasiswa, dosen, dan staf tentang wakaf, terutama yang pada saat ini baru dikenalkan, yang baru menggema itu adalah wakaf tunai, ya, karena pada umumnya masyarakat hanya mengenal wakaf berupa tanah atau benda yang tidak bergerak. Nah, pada saat ini sudah lebih dimudahkan lagi karena ada namanya wakaf tunai. Nah, jadi wakaf tunai itu sendiri yaitu wakaf dalam bentuk uang, baik itu secara personal maupun perusahaan, individu maupun kelompok. Jadi setiap orang memiliki keleluasaan untuk melakukan wakaf dengan jumlah yang tidak dipatok ataupun tidak ditentukan. Bedanya dengan sedekah, kalau kita biasanya ngasih donasi gitu ya, beda dengan wakaf ini apa? Kalau sedekah itu dari manfaatnya sih Pak, karena kalau sedekah itu apa yang kita terima, misalnya lembaga menerima dana sedekah atau dari individu maupun kelompok, maka itu akan disalurkan secara langsung kepada yang menerima, yang berhak menerima. Sementara kalau wakaf tunai, pada saat kita sebagai lembaga wakaf menerima sejumlah dana dari individu maupun kelompok, maka dana ini akan dikelola dalam bentuk ke sektor-sektor produktif, sehingga nanti akan mendapatkan hasil keuntungan dari dana wakaf itu sendiri. Nah, keuntungannya akan dibagikan kepada wakuf ilaihi. Jadi kepada si nilainya itu tidak boleh berkurang berarti? Ya, benar Pak. Jumlah dari wakaf itu tidak boleh berkurang. Terus kemudian kalau hubungannya dengan dana abadi, nah kan ada endowment fund gitu ya, kalau setiap universitas itu gimana? Iya benar Pak. Nah, pada sebenarnya endowment fund ini sudah terkenal di berbagai universitas di dunia. Contohnya Oxford, Stanford, MIT, dan Harvard University. Mereka punya lembaga yang dinamakan endowment fund. Itu dalam bentuk menerima donasi, baik itu dari alumni maupun perusahaan yang bekerja sama dengan universitas itu sendiri. Nah, sementara kalau bedanya dari Universitas Teknologi Sumbawa, kita menerima dana dalam bentuk wakaf. Jadi akan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ya, prinsipnya yang berbeda ya. Iya, karena benar. Kita berprinsip syariah. Berarti rencana ke depan, karena ini masih baru ya, saya paham memang perlu banyak marketing, perlu banyak penjelasan kepada publik, stakeholder kita. Apa rencana ke depan yang akan dilakukan di DAOM ini? Rencana awal ini pada saat ini kita lebih gencar ke sosialisasi dalam bentuk sosial media Pak. Jadi kemarin ada pembentukan website dari Endowment Fund UTS itu sendiri, kemudian Instagram. Jadi kita memperkenalkan pada saat awal sejarah Endowment Fund itu seperti apa, kemudian kaitannya dengan wakaf itu bagaimana, persamaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita harapkan ini salah satu bentuk untuk mengenalkan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada dosen dan staf
dari wakaf itu sendiri maupun endowment fund itu sendiri. Ya, jadi kan Daum itu akan menghimpun dana dari siapapun yang akan melakukan wakaf itu, kemudian akan dikelola oleh Daum ini ya. Betul Pak. Pendanaannya artinya untuk sektor-sektor produktif atau apa biasanya prioritasnya gitu? Prioritasnya ke sektor-sektor produktif Pak. Jadi seperti yang untuk usaha ya, tidak boleh simpan pinjam berarti ya? Tidak boleh. Jadi ya. kalau simpan pinjam bukan di Daum ya, itu ya, ya benar, prinsip-prinsipnya. Dan juga kan pasti ada apa nazirnya. Ya, kita memiliki 2 nazir Pak. Nazir ini orang yang sudah tersertifikasi untuk mengelola wakaf itu sendiri. Siapa itu? Itu ada Pak Rusmin, Warek 2 kita, dan Pak Faisal Salim. Oh iya, jadi dari 2 orang kementerian. itu ya. Ya, Dan Pak. di Sumbawa nggak banyak itu katanya nazirnya ya. Betul Pak, yang tersertifikasi. Nah. Artinya setiap orang bisa menjadi nazir sebenarnya yang mengelola wakaf, tetapi tidak banyak yang tersertifikasi dan kita sudah punya. Jadi Daum itu sudah legal, sudah punya apa legalitasnya? Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah legal Pak, sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola dana wakaf itu sendiri, karena salah satu syaratnya kemarin itu adalah adanya nazir yang sudah tersertifikasi. Dan alhamdulillah Dana Abadi Olat Mara sudah memiliki itu Pak. Jadi Sudah itu punya dananya belum? Dananya sudah terkumpul Pak. Ya harus dikasih tahu berapa sekarang buat alumni. Oke, dananya sudah terkumpul. Ini dari wakaf alumni sudah sebesar 140 juta rupiah. Ya, 140 juta ya. Betul Pak. Jadi nilainya nggak boleh turun, berarti sampai kiamat ya harusnya nggak boleh turun ya. Betul ya. Untuk pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Jadi kemudian kan dari dana 140 juta ini, katakanlah kalau teman-teman punya pengen usaha, kalau usaha boleh berarti. Untuk kegiatan usaha boleh Pak. Sih punya usaha, terus kemudian mengajukan ke Daum ini untuk didanai gitu kan? Iya, betul. Nanti sistemnya syariah bagi hasil gitu ya, akadnya ya? Iya, betul Pak. Begitu? Betul. Dan kemudian kan ada hasil keuntungan. Nah hasil keuntungan ini untuk apa yang diperbolehkan? Hasil keuntungannya karena kembali lagi ke tujuan kita Pak dari Dana Abadi Olat Maras itu untuk mendukung kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi diharapkan nanti keuntungannya bisa membantu memperbanyak pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Bagus Tina. Ya benar. Kemudian peningkatan fasilitas ibadah di lingkungan Universitas Teknologi Sumbawa, baik itu masjid, kemudian kebutuhan Al-Quran dan lain sebagainya. Untuk riset bisa kan sebenarnya? Bisa. Untuk bantuan riset boleh Pak. Dosen-dosen gitu ya, misalnya. Ya betul. Pak Jun lagi mau riset tentang sesuatu, kemudian ada dana endowment fund itu. Kalau di luar negeri gimana sih cerita dari hasil investigasi Munita kemarin? Kalau di luar negeri sebagian besar itu untuk pembangunan real estate Pak, karena itu mungkin lebih menjanjikan di luar negeri ya Jadi Pak. Dananya digunakan untuk pembangunan real estate ya? Iya betul Pak. Kemudian menghasilkan dana, mungkin itu dijual belikan ataupun disewakan. Dari situ mereka mendapatkan balik lagi dana endowment fund itu jadi mutar Pak. Jadi tidak boleh berkurang. Jadi dana itu dibangun untuk real estate, nanti ada pembayaran bagi orang-orang yang tertarik untuk real estate tersebut, membayar lagi kembali ke kampus. Dan di sana digunakan untuk berbagai kayak MIT itu berapa persen kira-kira dari dana abadinya itu? Kalau MIT untuk data pastinya saya tidak ini Pak belum searching. Mereka punya besar ya. Tapi dana endowment fund-nya mereka besar Pak, dari donasi, dari alumni dan dari institusi kerjasama dengan universitasnya. Nah ini kaitannya tadi disinggung soal endowment fund. Ada hubungan sama beasiswa tadi ya. Gimana soal masalah perbeasiswaan kita nih Bu? Ya UTS karena memang dari awal dari tujuan pendiriannya membantu pendidikan di Indonesia, baik untuk masyarakat lokal di Sumbawa maupun di Indonesia secara umum. Jadi memang program beasiswa jadi program utama dari sejak tahun pertama, kan ada angkatan pertama ya Mbak Yulia. Jadi Mbak Munita juga ya. Jadi memang dari awal sudah memberikan beasiswa kepada anak-anak Sumbawa dari kemudian berikutnya diperluas dengan beasiswa Nusantara. Terus berkembang sampai 2020 kita punya UGAS yang mahasiswa dari
berbagai negara datang ke sini. Jadi bukan hanya dari dalam negeri ya, Bu, ya? Jadi manfaat yang didapatkan nggak cuma untuk Indonesia secara umum gitu ya, tapi juga untuk luar negeri juga, anak-anak dari berbagai negara kita lihat hadir dengan beasiswa di UTS ini. Kita, semesta alam. Ya, jadi semesta alam nggak cuma semesta Indonesia tapi seluruh dunia juga ya. Dari mana aja, Bu? Ini Ibu orang beasiswa luar negerinya itu dari mana aja, Ibu? Anak-anaknya nih. Yang sekarang mau wisuda ada 2 orang dari S2 yang dari Pakistan dan dari Prancis, ada Emma dan Arsalan. Kemudian juga ada yang lagi studi saat ini, ada Abdul Latif dari itu Maroko, dari Maroko. Kemudian ada David dari Sierra Leone. Kemudian dari Afrika ada beberapa, Al-Muktaba Tidian. Kita dari Mali. Oh, Mali. Oh ya. Sebelumnya lulusan kita ada yang dari Libanon, orang Palestina tapi tinggal di Libanon, ada Nurul. Terus Mauro dari Argentina. Iya, betul. Kemudian Safi dari Iran. Dan banyak lagi lah. Beberapa ya, banyak ya, lumayan. Karena pasti tahu terus karena yang dan akan ada dari Sudan ya lagi. Tahun ini 1 orang dari Sudan. Berapa persen, Bu, UTS itu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa? Mencapai sampai 70%. 70% ya. Jadi teman-teman, 70% itu berasal dari beasiswa ya, yang dicarikan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah sekarang kita menginisiasi namanya Dana Abadi Olat Maras. Jadi sumber baru kita mungkin akan banyak manfaat lagi yang bisa dirasakan. Dari sumber kita dari mana aja, Bu? Misalnya dari KIP ya. Ya. Terus dari pemerintah. Jadi sumber kita mulai dari daerah sendiri, ada bantuan dari hibah pendidikan yang lewat aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, kemudian dari pemerintah provinsi ada beasiswa BMB dan beasiswa stimulan kerjasama. Kemudian kita dari pusat itu ada bantuan bidik misi dan KIP kuliah. Kita juga dari sponsor perusahaan-perusahaan, ada dari Pertamina, kemudian dari yang terbaru kemarin ada dari Sun Cable ya, yang juga belum lama ini, ASDP yang ya kerjasama beberapa mahasiswanya dan banyak lagi banyak partner. Kemarin juga di highlight pada saat bincang-bincang rektor sebelumnya dengan Bu Nurul Izati ya, karena sering bekerja sama dengan Warek 4 ya, tim pengelolaan beasiswa ini. Jadi memang seperti disampaikan Bu Agustina tadi, kita sangat concern dengan keberlangsungan daripada para mahasiswa kita mendapatkan pendidikan tinggi, karena banyak tadi 70% dari 5.000, berarti sekitar 3.500 orang itu mendapatkan. Udah lebih tambah 2023 ya, jadi lebih 5.000 ya. Ya itulah kampus kita ya. Memang harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Bu, kalau di beasiswa itu berarti kan bagaimana Ibu kemudian bisa memprediksikan atau teman-teman ini kan harus dibiayai gitu ya. Ibu melakukannya itu apakah misalnya untuk semester mendatang itu lebih banyak lagi atau sama atau bagaimana itu rencananya ke depannya? Ya, rencana ke depan untuk penerima beasiswa ke depan. Ya, kalau dari beasiswa sih tergantung kemampuan keuangan sendiri ya ini, tapi tidak akan jauh beda dari target di 2023 sebelumnya. Target beasiswa itu kalau di sebelumnya itu ada 500 untuk tersebar dari grade 1, 2, 3 gitu. Itu pun di luar dari pencapaian beasiswa yang ada sponsor seperti bantuan dari pemerintah, ada KIP gitu, ada aspirasi gitu ya, sekitar itu jumlah yang untuk di 2024 ya. Kurang lebih nggak jauh beda. Jenis beasiswa kita tuh ada apa saja, Bu? Yang sekarang ini ada KIP kuliah. Beasiswa miskin berprestasi dari BMB provinsi. Itu dan continue atau hanya sekali-sekali? KIP kuliah berlaku untuk 4 tahun. 4 tahun. Jadi dari awal menerima sampai akhir wisuda mereka penerima beasiswa. Kemudian beasiswa miskin berprestasi ongoing jalan dari 2020-2021. Kalau 2024 ini yang ongoing aja.
Ya, yang sampai mereka selesai dari sejak 2020-2021 dua angkatan itu sampai selesai di tahun 2024 ini dan 2025. Kemudian kita ada beasiswa aspirasi dewan dari DPRD provinsi kabupaten yang terus sampai berikutnya ya. Ada banyak sampai angkatan terakhir juga banyak kita dapat dari aspirasi dewan, kemudian beasiswa sponsor tadi ya seperti Adarus, Sankabel, Gidi Kalong. Kalau ini Tahu Samawa Nusantara ya. Untuk anak-anak Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, beasiswa Tahu Samawa tetap ada. Kemudian beasiswa Nusantara untuk di luar Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kemudian ditambah dengan jalur baru yang di 2023 itu jalur tahfiz kemarin dan jalur ketua OSIS ya yang baru. Ketua OSIS ya. Jadi ada bagi Bapak dan Ibu yang punya putra-putri, saudara yang terkait dengan tahfiz itu apa Bu biasanya? Itu beasiswa yang diberikan ke penghafal Quran ya minimal 5 juz. 5 juz. Ya, kalau syaratnya. ketua OSIS? Ketua OSIS bagi yang pernah menjadi ketua OSIS sebelumnya di SMA. Itu dapat beasiswa full berarti ya? Full dari UTS selama 4 tahun. Kenapa Ibu memberikan orang tahfiz sama Waduh, OSIS? Kan Al-Quran itu luar biasa berkahnya ya. Dengan visi kampus kita jadi rahmat semesta alam ya, sebuah penghargaan kepada mereka dan semoga keberkahannya juga dapat ke kampus kita juga. Kalau gitu. Dan ketua OSIS kan mereka leader ya, pemimpin. Kita kan berharap sebagai grooming the future leader itu kan muncul juga dari bibit-bibit leader-leader sebelumnya gitu. Ya luar biasa. Teman-teman semua di Universitas Teknologi Sumbawa, alhamdulillah kami punya fasilitas berupa asrama. Kita memiliki fasilitas berupa asrama, 2 buah gedung hibah dari Kementerian PUPR dan saat ini dikelola bukan hanya sebatas tempat tinggal, namun juga di sana tempat pembinaan. Nah ini pengelolanya ada Mas Aul. Assalamualaikum Bang. Salah Pak. Bagaimana asrama kita kondisinya? Ya, kalau kondisi secara umum sekarang alhamdulillah aman dan lebih baik lagi Pak. Lebih baik dari karena di akhir tahun lalu, tepatnya periodisasi Agustus sampai kepada November itu dilakukan proses renovasi Pak Rektor. Renovasi oleh Kementerian PUPR. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena sebelum-sebelumnya mungkin bocor betul, gitu ya. Sekarang udah enak banget, udah kayak hotel kayaknya nih. Sekarang layaknya hotel bintang 3-4 lah. Gak mau kalau tapi benar ya sekarang sudah tertata gitu ya. Alhamdulillah. Siapa aja di sana Mas Aul staff-staffnya? Jadi di sana kami ada staff Sarpras yang bagian maintenance, juga ada bagian cleaning service, dan juga ada bagian keamanan security di sana Pak Rektor. Itu berat nggak sih ngelola kan ratusan orang, berapa sekarang? Sekarang ada sekitar 400 orang Pak Rektor. 400 orang. 400 orang, kemudian Mas Aul di sana, apa yang paling berat itu? Biar tahu tuh para penonton. Jadi kalau misalkan tantangan yang paling berat sih, kalau misalkan kami di asrama itu masalah maintenance memang Pak Rektor. Memang masalah perawatan karena kan bisa saya katakan gedung yang paling tinggi di UTS ini Pak Rektor. Gedung paling tinggi dan juga paling mahal mungkin itu di UTS karena 4 lantai gitu kan. Dulu paling tinggi di Sumbawa. Sumbawa. Dulu, sekarang mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Ya, karena kan kita mempunyai 4 lantai gedung, jadi itu maintenance-nya itu lumayan rumit dan lumayan memakan biaya yang besar juga Pak Rektor. Karena masalah yang sering terjadi itu masalah kebocoran. Jadi masalah kebocoran itu misalkan saya ambil contoh, dia bocor di lantai 4 misalkan. Lantai 4 itu dia bisa beruntun ke lantai 3. Kalau misalkan lama proses penanganannya itu bisa sampai ke lantai 1 gitu Pak Rektor. Nah, dengan direnovasi ini mudah-mudahan dengan direnovasi kemarin itu karena kami menekankan kemarin ke pihak pelaksana karena memang masalah yang paling utama kami di sini adalah masalah kebocoran saya bilang. Jadi mereka itu mengambil tindakan semua kamar mandi dan WC yang berada di lantai atas 2, 3, dan 4 itu dibongkar semua lantainya Pak Rektor dan ditata ulang sehingga sehingga kebocoran itu bisa ditanggulangi. Jadi alhamdulillah sejauh ini. Mungkin ya dengan teknik-teknik konstruksi gitu ya sehingga tidak ada. Itu paling berat ya. Kalau manusianya gimana? Bisa diatur nggak? Ini juga betul kata Pak Rektor, ini adalah tantangan yang kedua juga Pak Rektor untuk kami di sana.
Cuma kan prinsip kami di sana kita sudah ada sistem yang sedikit banyaknya bisa harapan kami untuk mengatur anak-anak di sana. Ya cuma juga yang ada lupa dan segala macam, ya itulah tugas kami sebagai pengelola di sana untuk mengingatkan Pak Rektor. Dan ada pembinaan di sana? Ada pembinaan. Ada program pembinaan. Nah jadi program pembinaan itu seperti cita-cita kampus kita tercinta ini, kita tidak hanya melahirkan lulusan yang dia itu bagus secara akademik, namun juga segala akhlak gitu. Dan kami di asrama itu melanjutkan proses pembinaan mentoring setiap pekanan. Jadi di sana kita ada pembinaan setiap harinya, itu ada kultum, Pak Rektor. Jadi ada kultum sebagai contoh, ya setiap selesai sholat berjamaah, betul. Jadi ada kultum, kultumnya itu secara waktu dilaksanakan di ba'da maghrib dan ba'da isya. Ada juga di ba'da subuh kadang. Seperti itu. Kemudian ada juga zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu dilaksanakan ba'da subuh dan ba'da maghrib. Terkait pembinaan itu nggak mungkin Mas Aul sendirian ya? Berarti ada. Ya betul, Pak. Jadi kami di sana ada namanya senior resident. Senior resident ini adalah mahasiswa yang dia itu sudah lama di asrama. Misalkan angkatan sebelumnya, yang dia itu kita rekrut untuk menjadi pembantu kita dalam hal pembinaan di sana. Seperti itu. Nah, dan itu sangat membantu ya. Sangat membantu sekali. Punya program-program. Betul, Pak Rektor. Yang mungkin saya lihat tadi ya, saya lihat di WA Group itu lagi bersih-bersih ya. Tadi. Betul, Pak Rektor. Kita sedang gotong royong secara umum, jadi semua penghuni. Dan sering polinya masih ada nggak tuh? Atau masih, Pak Rektor, masih. Jadi untuk bulan depan secara timeline kita ada program pekan olahraga dan seni di asrama. Jadi insya Allah lewat program kita nanti kita laksanakan di bulan depan secara timeline. Dan juga karena itu kan ada seluruh mahasiswa dari berbagai daerah ya. Sering ada asrama naik waktu itu? Asrama naik. Itu asrama naik itu program yang kita laksanakan di penghujung tahun. Penghujung tahun, sehingga harapan kami itu penghuni-penghuni asrama itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat secara jadi banyak ini ya, mau menampilkan budaya dari masing-masing daerah gitu. Ya. Jadi di asrama naik itu mereka menampilkan semua budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing, seperti dari NTT, dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong Mas Aul, saya pernah tinggal di asrama. Waktu pertama jadi rektor itu saya tinggal di asrama tuh 3 bulan. 3 bulan. Tapi memang enak gitu ya tempatnya, khusus ruang rektor mungkinnya dikasih AC, dikasih AC rumahnya itu segala macam. Saya bilang wah enak juga tinggal di asrama nih Mas Aul. Sekarang kayak gitu, ada juga yang AC-nya yang private gitu, mungkin ada tamu. Ada Pak Rektor. Jadi kita di lantai 1, di lantai 1 asrama putri kami sediakan beberapa kamar yang dia itu kalau bahasanya VIP lah Pak Rektor, untuk kita peruntukkan untuk tamu-tamu, agar supaya kita ketika ada kedatangan tamu dari luar kita tidak kesusahan dalam hal penginapan. Betul. Jauh dari Aceh datang ke sini kan bisa di sana gitu ya Mas Aul. Sebagai contoh untuk orang tua Pak Rektor ya. Jadi sekarang bulan depan ada prodesasi wisuda. Betul. Biasanya orang tua yang dari luar daerah mereka menginap di asrama biasanya seperti itu. Luar biasa. Sekarang udah bagus sekali, tamannya juga udah sangat indah ya. Jadi baiti janati harusnya. Amin. Rumahku adalah surgaku. Dan saya lihat memang akrab ya. Jadi di situ tuh memang asrama itu di mana proses orang itu terbentuk, bisa saling menghargai berbagai perbedaan. Ya, jadi kami di asrama sendiri itu ada metode atau teknis dalam hal pembagian kamarnya, Pak Rektor. Jadi dari teman-teman yang berbagai daerah itu, kita tidak men-setting mereka itu satu daerah satu kamar. Jadi kita minimalisir sehingga keakraban dari setiap daerah, setiap dari misalkan dari NTT, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah dan segala macam itu kita satukan di dalam satu kamar, sehingga mereka itu bisa bertukar pikiran bagaimana kehidupan di timur, di barat dan segala macamnya, sehingga mereka bisa bertukar pikiran di situ. Iya, jadi bersahabat, dan itu pasti diingat karena salah satu untuk menguji seseorang itu adalah ketika mereka bisa tidur bersama gitu. Jadi tahu dia ngorok apa enggak gitu.
Iya, iya. Ya, Mas Aul, rencana-rencana ke depan gimana asrama kita pengembangannya? Jadi untuk rencana ke depan, jadi karena seperti yang kita tahu bersama, asrama kita ini sudah 8 tahun berdiri ya Pak Rektor, sudah 8 tahun berdiri, tentu ada fasilitas-fasilitas yang sudah tidak layak dipakai, perlu ada pembaharuan. Yeah. Mungkin rencana kita ke depan itu kita lengkapi semua fasilitas sehingga anak-anak juga nyaman tinggal di asrama. Betul. Seperti itu. Kenyamanan itu yang paling utama. Yeah. Sesuai visi kampus kita. Betul. Nyaman dan menyenangkan. Terima kasih Pak Kepala UPT Asrama. Nah itu teman-teman tadi Kepala UPT Asrama. Selanjutnya ini Kepala OMTC Bang Junior di akhir. Ya, terima kasih Pak Rektor. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junior di Akhir Putra. Kebetulan di sini saya diamanatkan menjadi Kepala OMTC Olat Maras Training Center. Jadi mungkin ini istilah baru sebenarnya di kampus kita karena sebelumnya OMTC ini bernama berbeda mungkin Pak Rektor ya. Yeah. Mungkin dulu ya, mungkin dulu bernama CDC dan lain sebagainya. Nah, di sini di OMTC ini kami bertanggung jawab dalam hal pendidikan dan peningkatan skill dan kemampuan dari baik dari mahasiswa yang ada di Universitas Teknologi Sumbawa sehingga mereka mendapat keahlian yang bisa dimiliki, yang bisa disertifikasi secara kompetensi nantinya. Nah, selain itu juga, selain internal kami bertanggung jawab, kami juga diminta untuk membantu masyarakat umum untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Sumbawa, baik dari sisi pendidikan dan pelatihan, sehingga ada beberapa hal yang telah kami lakukan Pak Rektor. Jadi kalau sebelumnya di internal kami yang membina mahasiswa kami, dalam tahun 2023 ini kami hampir membina, melatih dan mensertifikasi mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa itu hampir 700-an orang Pak Rektor. Tahun ini? Iya, 700-an orang di 2 batch, di mana keahliannya itu ada berbagai bidang. Jadi karena di UTS ada 6 fakultas, kami sudah mensertifikasi sekitar 17 keahlian di 17 program studi, dan khusus yang terakhir ini untuk yang Desember ada tambahan baru di Prodi Peternakan, Pak Rektor, sehingga itu juga menjadi tambahan sertifikasi kompetensi kami, dan dosen dan staf yang bergabung di MTC yang memiliki keahlian sertifikasi kompetensi baik nasional maupun internasional itu hampir sekitar 64 orang Pak Rektor. Jadi potensinya juga sangat besar untuk itu ya, sehingga untuk pengembangan ke depan gitu kan sangat besar potensinya untuk itu Pak Rektor. Nah, salah satu yang menarik itu Pak John tadi ada berapa 20-an 17 ya, 17. Yeah. Tapi ke depan kan karena prodi kita ada 34, artinya kalau sudah terisi penuh semua berarti ada, mohon maaf, ada 33, harusnya 32 ya karena satu pasca sarjana, berarti harus ada sampai 32 tuh nanti. Betul Pak Rektor. Berubah jadi 32, jadi lebih banyak lagi gitu ya. Nah, Mas Jun, kompetensi ini terkenal dengan mahalnya ya. Betul. Kalau kita lihat di luaran 2 juta, 3 juta gitu. Sementara di UTS ini murah sekali itu. Gimana itu filosofinya? Kenapa murah sekali kompetensi, sertifikasi kompetensi itu yang di UTS? Terima kasih Pak Rektor. Mungkin ini juga tidak lepas dari andil Pak Rektor sendiri gitu kan. Kami selaku pengelola ini meneruskan bagaimana sertifikasi kompetensi di satu sisi mahasiswa itu memiliki keahlian sesuai dengan bidang program studi masing-masing, karena juga teman-teman dosen dan staf juga memiliki keahlian di bidang kompetensinya juga, sehingga kami coba untuk, karena di Indonesia ini ada beberapa lembaga dan badan yang memang diakui oleh pemerintah, contohnya BNSP, terus Balai Besar Jasa Konstruksi yang ada di Surabaya, ada juga dari Kementerian Tenaga Kerja untuk K3 umum dan lain sebagainya. Nah, kami mencoba prinsip-prinsip itu yang kita coba tanamkan, yang kita coba jalankan,
sehingga proses-proses kompetensi itu yang ada di BNSP, jasa konstruksi dan lain sebagainya bisa kita berdayakan, bisa kita ikuti alur dan prosesnya yang ada di Universitas Teknologi Sumbawa, sehingga harapan dengan biaya murah tadi Pak Rektor itu tidak mengurangi keahlian dan kompetensi dari mahasiswa itu sendiri. Kalau pelayanan keluar yang sudah dilakukan oleh Mas Jun dan kawan-kawan di OMTC apa saja? Alhamdulillah selain dari internal, tadi mungkin internal itu selain tadi sertifikasi kompetensi Pak Rektor, ada juga 2 bidang lain, yaitu public speaking. Jadi public speaking juga melatih juga mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di UTS ini untuk berani berbicara, ya kan, mengutarakan pendapatnya, gitu kan, sehingga nanti ke depan baik di internal maupun nanti setelah menjadi alumni, gitu kan, bisa menjadi pemimpin-pemimpin di depannya dengan bisa mengutarakan pendapat, dengan bisa merangkum ide-idenya, sehingga apa yang ada yang dibawa dari kampus kita ini itu bisa tersampaikan di masyarakat. Soalnya selain public speaking juga kita ada juga MOS. MOS ini adalah Microsoft Microsoft Office. Kita bekerja sama dengan trust lembaga trust yang ada di Surabaya, di mana lembaga trust itu adalah salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Microsoft Internasional. Sehingga ada beberapa mahasiswa kita, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis FEB, itu mencoba untuk menambah sertifikasi kompetensinya dulu dengan Microsoft ini. Karena apa? Di dunia kerja sekarang ini hampir semua aspek pekerjaan, kegiatan dan lain sebagainya itu pasti berbasis komputer, minimal administrasi. Nah, di mana Microsoft ini yang banyak digunakan di negara kita. Mulai dari kita mengerti komputer di sekolah itu kan hampir Microsoft aja yang kita pegang, walaupun sistem operasi itu banyak yang lainnya seperti Macintosh, Linux dan lain sebagainya. Tapi karena kita terbiasa dengan Microsoft, khususnya Office gitu kan, Pak Rektor ya, sehingga dunia kerja juga menuntut seperti itu. Sehingga kita mencoba untuk bekerja sama dengan lembaga yang memiliki sertifikat khususnya internasional yang bekerja sama. Iya, jadi harga juga yang harga yang sangat murah gitu. Memang saya betul-betul ini minta sama Pak Kepala ini, jangan mahal-mahal buat anak-anak kita gitu. Tapi dengan murah itu bukan murahan ya Pak? Iya betul. Juga memang sertifikasinya standar internasional ya. Jadi sertifikasinya itu kita mencoba mengikuti proses yang ada di lembaga sertifikasi berstandar nasional dan lain sebagainya. Karena setiap bidang keahlian, program studi itu ada trainernya dan ada asesornya. Nah itu harus berbeda, dan asesornya itu tadi yang sekitar hampir 64 orang itu yang memiliki sertifikasi nasional maupun internasional. Jadi dia memang sudah handal dan diakuilah di bidangnya masing-masing gitu Pak Rektor. Ini kan teman-teman ini kan sebenarnya OMTC mengelola otaknya seluruh dosen ataupun staf yang memiliki sertifikasi gitu ya. Apa rencana atau usaha-usaha Mas Jun kemudian untuk menyebarkan lebih banyak lagi manfaat ini kepada yang membutuhkan, baik industri atau masyarakat secara umum, mungkin guru-guru atau mungkin dengan kampus-kampus lain, Mas Jun bisa cerita? Ya, terima kasih Pak Rektor. Jadi kita sudah mencoba beberapa hal. Jadi tadi selain internal kita coba melakukan pelayanan juga di luar, baik masyarakat umum gitu kan, pada profesional misalnya para guru. Terus kampus-kampus lain. Jadi ada beberapa yang sudah kita lakukan gitu kan. Misalnya kita pernah juga melakukan pelatihan guru Pak Rektor dengan melatih para guru, karena sekarang sudah masuk semua alat peraga itu kan, baik guru dan sebagainya sudah berbasis komputerisasi gitu kan. Secara otomatis mereka harus mengerti digitalisasi tersebut. Sehingga kemarin kita bekerja sama dengan beberapa KCD, kantor cabang dinas lah. Kantor cabang dinas itu merekrut beberapa guru dari masing-masing KCD itu untuk kita latih untuk salah satu program namanya Canva. Jadi program Canva itu adalah ya aplikasi Canva, melatih para guru untuk melakukan pembelajaran melalui media komputerisasi atau digital tersebut, sehingga untuk memudahkan
dalam proses penyampaian materinya, penyampaian informasi, dan murid-muridnya juga merasa nyaman dan cepat paham dengan yang diberikan itu. Begitu juga dengan kami juga bekerja sama dengan sekarang membuka diri dengan kampus lain. Jadi selain kita internal kita di dalam, ternyata ada beberapa kampus itu yang melirik, wah ini sertifikasi yang kita lakukan di UTS ini ternyata sangat menginspirasi mereka, sangat menarik. Karena apa, dengan tadi Pak Rektor bilang dengan biaya murah gitu kan, ternyata bisa juga menghasilkan atau mendidik atau melatih kompetensi dari siswa tersebut sehingga memiliki keahlian yang lebih. Selain dari sisi akademisinya yang ada di program studi masing-masing. Nah, sekarang kita sudah menjalin kerjasama dengan salah satu kampus Sekolah Tinggi Agama Islam NW. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan melakukan pelatihan kepada kampus tersebut. Padahal nggak matching sebenarnya sama kita, Pak Rektor. Mereka itu kampus agama gitu kan, kita kampus teknologi gitu kan. Tapi ternyata dengan yang pelatihan kita lakukan khususnya public speaking gitu kan, mereka bercita-cita bagaimana nanti sekolah agamanya mereka ini menciptakan dai-dai di luar, di mana dai-dai mahasiswa yang akan menjadi dai-dai di luar itu memiliki keahlian di bidang public speaking, sehingga nanti dia bisa berdakwah dengan baik, menyampaikan materi keagamaan dengan baik dan lain sebagainya, dan sampai ke masyarakat pesan-pesan keagamaannya tersebut. Karena otomatis jika mahasiswanya dia dikenal sama masyarakat, maka kampusnya juga akan terangkat. Nah, itulah mungkin timbal balik kita juga dengan teman-teman di kampus lain saling mengisi, saling berkolaborasi, sehingga nanti mungkin juga dari teman-teman dari kampus lain juga kira-kira apa nih yang bisa dibantu UTS untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan khususnya di bidang kompetensinya, seperti itu Pak Rektor. Ya, ini yang terakhir Mbak Yulia ya, sebagai Kepala UPT Pusat Bahasa. Cerita sedikit tentang Pusat Bahasa, Mbak. Iya, Pusat Bahasa ini tujuan utamanya menurut saya pribadi Pak Rektor untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Nah, kami di Pusat Bahasa baru-baru ini mencoba pola yang berbeda dari sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya mahasiswa itu belajar bahasa Inggrisnya di kelas dengan metode yang cukup kaku mungkin. Nah, recently kami mencoba untuk berkolaborasi dengan salah satu UKM di kampus kita, namanya UKM UEFO, UTS English Forum, dan kami juga berkolaborasi dengan komunitas bahasa Inggris di Sumbawa supaya pola belajarnya itu tidak lagi yang di dalam kelas hanya ada satu interaksi gitu, tapi interaksinya jadi 2 interaksi Pak Rektor timbal balik dan lebih fun karena menurut kami kalau misalkan belajar bahasa Inggris ini tidak semua orang, terutama kita di UTS mahasiswanya mau gitu untuk belajar berbahasa Inggris. Nah, itu salah satu cara kami supaya mahasiswa tertarik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dengan cara yang fun gitu. Ya, Pusat Bahasa itu sendiri tugasnya itu apa biasanya sehari-harinya? Iya, kami tugas sehari-hari biasanya membantu dan memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan tes TOEFL. Karena ada kewajibannya? Betul Pak, kewajiban mahasiswa persyaratan kelulusan dari UTS minimal memiliki sertifikasi bahasa Inggris itu skor minimal itu 420 Pak. 420 ya? Betul sekali. Iya. 300 zamannya Ningsih nggak ada ya? Zaman saya 300 ya. Sekarang naik lagi. Betul Pak. Zaman saya 350. 350. Iya. Oh, sekarang udah 420 ya? Betul Pak, semakin meningkat. Iya, semakin meningkat ya. Jadi tadi sebenarnya ada korelasinya usaha UPT Bahasa untuk supaya mahasiswa ini lebih dekat lagi dengan kemampuan berbahasanya. Betul. Kemudian satu lagi adalah dengan peningkatan tadi itu ya untuk skor TOEFL-nya. Ya. Iya, betul Pak. Kenapa sih kita perlu bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lainnya itu? Kenapa sih? Mungkin ini lebih ke pendapat pribadi saya ya Pak, berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh sederhana mungkin ya Pak, kalau misalkan teman-teman
bisa berbahasa Inggris, peluangnya itu jauh lebih besar ketimbang SDM yang dalam tanda kutip tidak bisa berbahasa Inggris, apalagi tidak ada pembuktian, contohnya sertifikat TOEFL. Entah itu dari segi beasiswa, kemudian peluang mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih tinggi, ada nilai plus gitu. Cerita tentang Yulia waktu itu. Yulia pernah keluar negeri ya? Alhamdulillah pernah, Pak. Waktu itu saya pernah bersama Munita juga. Tahun 2015 kita mengikuti konferensi mahasiswa di Malaysia, di Universitas Utara Malaysia. Kemudian pada tahun 2016 saya berkesempatan untuk mengikuti program di Polandia, dan dengan program itu akhirnya saya bisa melihat dunia Eropa gitu, Pak. Jadi mungkin ini yang ingin kami influence ke teman-teman mahasiswa, bahwa kita jangan hidup di dalam tempurung gitu, Pak. Kita harus keluar. Ya? Betul, Pak, karena harus keluar. Iya, betul sekali, Pak. Betul. Dan salah satu caranya, kuncinya itu adalah bisa berbahasa Inggris gitu, Pak. Tantangan terbesar itu, Yul, yang Yulia sebagai kepala UPT Bahasa sekarang rasakan, dan kemudian harapan sebenarnya yang nonton itu pengennya seperti apa gitu? Sebenarnya tantangan yang paling besar itu mahasiswa tersendiri, Pak. Karena balik lagi seperti saya sebutkan, keinginan mahasiswa untuk bisa tahu lebih dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya itu bisa dibilang cukup kecil ya, Pak. Iya. Dan kalau misalkan kami waktu kami masih jadi mahasiswa tahun 2015-16 itu teman-teman tingkat kemauan ingin tahu bahasa Inggris cukup tinggi, karena rata-rata dari berbagai prodi saling berlomba-lomba untuk ke luar negeri saat itu, Pak. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Thailand, ada yang ke Singapura. Jadi mungkin budaya itu yang kita harus tumbuhkan lagi gitu untuk di UTS ke depannya. Jadi mereka punya motivasi lebih nih, selain mendapatkan pekerjaan, peluang pekerjaan dan beasiswa, kalian bisa jalan-jalan gratis loh ke luar negeri kalau misalkan punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Dan gitu. peluang ke sana sangat besar ya, mau beasiswa. Betul, Pak. Mau mungkin ada short course, ada summer course. Iya, karena sekarang kan banyak sekali NGO di luar sana yang sebenarnya memiliki program-program yang cukup bagus, yang fully funded. Jadi mahasiswa cukup punya bukti sertifikat TOEFL, let's say, kemampuan berbahasa Inggris, mereka udah bisa langsung keliling dunia. Itu sebagai tiket gratis keliling dunia sebenarnya, Pak. Dan tadi agak bottleneck-nya itu kadang dari mahasiswanya gitu. Betul, ya, Pak. Agak kurang, apakah malu ya gitu ya, atau sungkan untuk berbicara? Mungkin lebih ke budaya kali, Pak. Iya, budaya, karena jujur lingkungan kita ini masih banyak yang ketika ada yang berbahasa Inggris, so Inggris gitu loh, Pak. Iya. Jadi malu, dibikin malu gitu betul, ya. Betul sekali. Atau misalnya saat mahasiswanya udah ngomong bahasa Inggris, wah grammarnya salah gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi mahasiswa jadi takut untuk mencoba gitu, karena takut dihakimi. Oleh karena itu, gimana dong? Yulia kan lagi mencoba untuk membuat vibes di UTS ini semakin menggeliat gitu ya. Betul, Pak. Maka gimana dong harapan buat, katakanlah kalau Yulia sendiri berjuang kan nggak mungkin. Tadi melalui betul sekali, Pak. Tapi buat teman-teman deh, tuh ke teman-teman gimana tipsnya supaya ayo kita bisa berbahasa asing lah. Bukan hanya bahasa Inggris sebenarnya kan. Betul, Pak. Bahasa Mandarin, minimal PBB yang 10 itulah. Bahasa PBB. Iya, Pak, kalau misalnya ke teman-teman mahasiswa mungkin lebih dibuka lagi persepsinya, tidak hanya bahwa bahasa Inggris ini hanya sebagai persyaratan lulus dari UTS gitu. Karena jujur hampir 80% mahasiswa mengikuti tes TOEFL, pengayaan, dan kelas bahasa Inggris hanya agar bisa lulus dari UTS. Padahal menurut saya di luar sana setelah lulus dari UTS tantangannya jauh lebih besar gitu, dan peluangnya tentu jauh lebih besar juga. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin harus membuka lagi pikirannya agar tidak stuck bahwa bahasa Inggris ini hanya supaya lulus aja dulu gitu.
gitu. Tetapi hal yang dibutuhkan dalam Betul hidup sekali, malah Pak. lebih baik kita punya satu proposisi atau posisi yang lebih baik gitu ya. Iya, Pak. Dengan bisa berbicara atau menguasai bahasa asing ya. Betul. Any kind, Chinese maybe. Dan Korea mungkin, Pak. Pusat bahasa juga sebenarnya bukan pusat bahasa Inggris, tapi Iya. juga pusat seluruh bahasa. Jadi ke depan mungkin rencana untuk mengembangkan selanjutnya apa, bahasa apa? Nah, kebetulan kita punya lulusan dari Korea, Pak. Oh iya. Iya, jadi insya Allah tahun ini kami ingin mencoba pasar nih teman-teman mahasiswa. Kebetulan 2023 dan 2024 ini kan hype-nya Korea nih Pak, banyak Korean drama dan lain sebagainya. Nah, kami ingin membuka mungkin pelatihan bahasa Korea yang sederhana gitu, untuk memperkenalkan bahwa ini loh di UTS ada. Iya. Gitu. Bahasa Korea, oh pasti banyak suka nih karena banyak drakor. Iya apa, betul, K-pop. pecinta K-pop gitu Kita kan. juga punya itu tuh hanbok ya, beberapa. Iya betul bisa Pak. dipakai tuh. Kayaknya karena dulu diberikan oleh Teh Ana di Korea, terima kasih Teh Ana. Beliau memberikan bantuan tuh waktu itu berupa pakaian hanbok, masih bagus kan? Iya, kita kemarin sudah coba Pak. Betul. Oh, iya, nanti saya lihat fotonya ya. Oke Yul, terima kasih banyak ya. Terima kasih Oke. banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, itulah tadi perbincangan saya bersama Kepala Unit Pelayanan Teknis UPT dari yang ada di UTS. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua atas dedikasi dan juga pelayanan-pelayanan yang diberikan baik kepada internal maupun kepada eksternal. Dan teman-teman adalah menurut saya sebagai supporting system dari kampus ini, sehingga kampus ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Dari perpustakaan, catatan dari saya sudah sangat baik sekali. Insya Allah dalam waktu dekat gedung kuliah bersama kita jika selesai, perpustakaan akan pindah ke sana dan kita akan desain dengan digital library. Jadi lebih tidak terlalu banyak buku-buku yang fisik, tetapi lebih mungkin dalam bentuk digital. Dan Abadi Olat Maras juga mudah-mudahan terus bisa berkembang. Memulai sesuatu yang baru memang tidak mudah, tetapi kita sudah memulainya menjadi satu sejarah di kampus-kampus besar. Memang sangat besar ya dana abadinya. Saya pernah riset di Harvard University ya, kalau tidak salah yang paling besar itu sampai 700 triliun ya. Wow. 700 triliun. Sementara LPDP kita aja sampai dana abadi kita LPDP sekitar 100 kalau tidak salah dipublikasikan 100 triliun ya. Jadi besar sekali dan persentase pembiayaan itu bukan dari mahasiswa, kita masih dari mahasiswa atau dari beasiswa dan lain-lain, tapi dari endowment fund. Jadi Munita lagi membuat sejarah sekarang ya. Selanjutnya beasiswa juga Mbak Agustina sudah sangat baik sekali pengelolaannya, sangat transparan. Pasti orang yang paling dicari oleh para mahasiswa karena 70% berbeasiswa, sehingga pasti setiap semester akan sangat sibuk sekali. Terima kasih tim beasiswa, ada Mas Dedi, ada Mbak Yani yang di sana. Kemudian Mas Aul di Kemudian Mas Aul di Asrama. Beliau juga luar biasa ya, bukan hanya asrama itu sebagai tempat singgah saja, tapi tempat pembinaan, menjadi tempat yang menjadi memorable bagi para mahasiswa kita untuk bisa mendapatkan pendidikan di kita. Mereka mungkin suatu saat akan terbang kemana-mana Mas Aul, tapi pasti mereka akan ingat Mas Aul di asrama sebagai bapak kosnya. Kemudian Mas Jun, kita beruntung punya direktur seperti Pak Junior di akhir. Beliau ini mantan direktur Perumdam ya dulu, perusahaan daerah air minum di Kabupaten Sumbawa, dan dengan kepemimpinan beliau sekarang alhamdulillah kita luar biasa OMTC maju, dan mudah-mudahan tambah maju lagi Mas Jun. Ya. Lebih banyak lagi mitra-mitra kita dan menyebarkan manfaat seluas-luasnya. Membuka akses pendidikan tinggi itu bukan hanya kepada para mahasiswa, tapi juga kepada masyarakat umum di luar UTS gitu ya. Dan Yulia, terima kasih, luar biasa, baru berapa bulan ini? Jadi 4 bulan. Baru 4 bulan, tapi sudah banyak gebrakan-gebrakannya. Saya lihat betul-betul dengan, saya harus apresiasi Sumbawa Speak Up ya. Iya. Dengan Speak Sumbawa, Up Sumbawa. Speak Up Sumbawa, ya itu bagus. Marsha ya dan kawan-kawan ya. Iya, betul, Pak. Terima kasih Marsha dan kawan-kawan.
bahwa sudah membantu ini. Samping itu kita juga punya mahasiswa asing sehingga bisa dilibatkan ya. Betul. Dengan David, dengan Tidien dan teman-teman yang lain untuk bisa menyemangati agar para mahasiswa kita itu menjadi lebih baik lagi dalam menguasai bahasa asing. Jadi saya terima kasih sudah bekerja keras bersama teman-teman. Tentu saja ini ada beberapa pergantian gitu ya sebelum kepala-kepala UPT sebelumnya. Yang paling lama adalah Mbak Arni. Beliau ini menemani saya dari 2020 bahkan sebelumnya gitu ya 2017 karena beliau the only one pustakawan kita lulusan ilmu perpustakaan. Wah, luar Jadi biasa. ini yang menemani perjuangan saya dari nol sampai dengan sekarang. Tapi teman-teman juga luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman, itu perbincangan saya bersama Kepala UPT di lingkungan Universitas Teknologi Sumbawa. Kita ketemu lagi di bincang-bincang rektor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini kapan terbit?